Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, para pecinta PAC Jam'iyatul Qurra wal Huffaz NU Kedung Jajang Lumajang, serta segenap santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada siang ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kisah inspiratif yang kita coba gali dari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kajian ini akan membawa kemanfaatan bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, bersyukur kepada Allah, dan kedua, kita bersolawat kepada Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, kita melanjutkan kembali kajian yang dulu, di mana kita pada pertemuan yang lalu telah sedikit mengupas tentang unsur-unsur kisah yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam kisah yang ada di dalam Al-Quran, ada kalanya 4 unsur yang kita sebutkan itu ada semuanya, dan itu ada dalam satu tempat. Kita contohkan seperti yang ada di dalam surah Yusuf, di mana keempat unsur yang kita sebutkan, yaitu unsur tempat, unsur waktu, unsur personal atau al-ashkhas, kemudian juga unsur al-ahdath, kejadian, semuanya ada di dalam kisah Nabi Yusuf yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian ada beberapa kisah yang lebih menitik beratkan kepada salah satu unsur yang kita sebut tadi. Kita ambil contoh satu misal, cerita dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau masih muda, di mana kisah ini banyak menitik beratkan kepada unsur kejadian. Wa fi ba'dil qasasi yubrizu unsur al-ahdath akthar min ghairihi. Jadi unsur kejadiannya, plot kejadian di dalam kisah itu lebih ditampakkan daripada unsur tempat, unsur waktu, dan juga unsur tokoh yang ada di dalam kisah itu. Di sini kita akan coba membedah kisah itu. Maka tema pada pertemuan kali ini adalah kisah Nabi Ibrahim dengan penyembah berhala. Dan itu ada di dalam suratul Anbiya. Al-Anbiya itu merupakan bentuk jamak dari kata Nabiyun. Al-Anbiya berarti adalah para nabi. Disebutkan di dalam suratul Anbiya, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha akifun. Jadi ketika Nabi Ibrahim muda ini, beliau melihat ada hal yang aneh di dalam masyarakatnya, di mana masyarakat beliau ketika itu banyak yang menyembah berhala. Bagi Nabi Ibrahim ini adalah hal yang aneh. Bahkan kerabat Nabi Ibrahim, kalau di sini dikatakan abihi, menurut beberapa mufassir bahwa yang dimaksud dengan abihi di sini bukanlah bapak kandung. Bisa jadi itu adalah paman atau apapun itu. Di mana salah satu profesi dari abihi di sini adalah sebagai pembuat patung. Jadi patung yang disembah oleh kaumnya ketika itu, yang membuat itu adalah kerabat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditanyakanlah Nabi Ibrahim, ngapain kalian itu menyembah kepada berhala? Apa jawaban mereka? Qalu wajadana aba'ana laha abidin. Kata mereka, saya mendapati nenek moyang kita
menyembah berhala itu. Artinya apa? Artinya perbuatan mereka itu didasari atas budaya yang sudah ada. Karena dari dulunya sudah begitu memang. Orang-orang dulu, bapak kita, kakek kita, ayahnya kakek kita, dan seterusnya, sudah menyembah. Dan kita sebagai anak-anaknya, kata mereka, maka juga ngikuti mereka. Nah ini, berarti kita patut pelajari di sini, tidak semua budaya itu harus kita ikuti. Harus kita kritis dengan budaya yang ada. Jika budaya yang ada itu budaya yang bagus, maka kita ambil. Namun apabila budaya yang ada itu bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan syariat, maka jangan diikuti. Saya contohkan satu misal. Di Papua itu mempunyai budaya tidak pakai baju. Bagi yang laki-laki itu hanya ditutupi, mohon maaf, burungnya saja. Ditutupi apa? Burungnya saja. Itu kan budaya sebenarnya. Ketika sampai datang ke Papua, apakah kemudian akan melestarikan budaya itu yang tidak pakai baju itu? Kan enggak. Kenapa? Karena kita ada aturan. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, qala laqad kuntum wa antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Maka kamu dan nenek moyangmu jika melakukan persembahan kepada berhala, maka berada di dalam kesesatan. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Kemudian didebat oleh mereka. Nabi Ibrahim, jangan banyak-banyak omong, jangan banyak-banyak ngoceh. Kamu datang ke sini ini membawa kebenaran atau hanya ingin berdebat dengan kita? Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim memberitahukan, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahun wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketahuilah sesungguhnya Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan bumi. Dan Tuhan itu yang telah menjaga langit dan bumi. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan saya menyaksikan bahwa ucapan saya ini adalah ucapan yang benar. Wa tallahi lakidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Kata Nabi Ibrahim, demi Allah saya akan membuat perhitungan dengan berhala-berhalamu ketika kalian lengah. Ternyata betul seperti yang kita ceritakan kemarin waktu kultum itu, ketika mereka lengah, mereka meninggalkan kuilnya itu, maka Nabi Ibrahim datang dan mengobrak-abrik, menghancurkan semua berhala yang ada di sana. Dan disisakan satu, yaitu berhala yang paling besar. Dan kapak yang digunakan untuk menghancur berhala itu diletakkan di patung yang besar. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Jadi disisakan yang besar saja, illa kabiran, kecuali yang besar tidak dihancurkan. Sekembalinya mereka, betapa kagetnya mereka menemukan berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu telah musnah, telah hancur. Akhirnya mereka marah. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang berani menghancurkan berhala kita ini, Tuhan-Tuhan kita ini, sungguh dia itu adalah orang yang zalim, yang kurang ajar kalau dalam bahasa Madura. Akhirnya kemudian ada beberapa orang yang berkata begini, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ini kayaknya yang melakukan ini cuma satu orang, yang memungkinkan itu cuma satu orang. Karena selama ini yang menentang kita menyembah berhala cuma satu orang. Siapa itu? Yaitu seorang pemuda yang bernama Ibrahim.
Qalu fa'tu bihi, maka datangkan Ibrahim itu ke sini. Kita sidang. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Kita sidang di depan banyak orang supaya dia mengaku apakah dia yang melakukan atau tidak. Ketika Nabi Ibrahim datang, maka langsung ditanyakan, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah kamu yang telah menghancurkan berhala-berhala kami ini? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Dengan entengnya Nabi Ibrahim berkata, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Justru yang melakukan penghancuran ini adalah patung yang besar itu. Yang besar. Kenapa? Karena buktinya kapak yang digunakan untuk menghancur itu berada di dekatnya patung yang besar. Fas'aluhu, tanyakan kepada dia, ke patung itu, in kanu yantikun. Tanyakan ke dia kalau dia bisa menjawab. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Akhirnya ketika mendengar jawaban itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka sadar. Ternyata yang bodoh itu bukan Ibrahim. Yang dungu itu adalah kita. Bagaimana kita bisa menanyakan sesuatu kepada barang yang tidak bisa menjawab? Patungan tidak bisa menjawab, mau diapa-apakan tidak bisa menjawab. Akhirnya kemudian mereka marah. Singkatnya kemudian qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kemudian mereka marah dan memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu. Kayu itu dibakar. Kemudian ikatlah Ibrahim itu dan lemparkan kepada api yang menyala-nyala itu. Akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api itu dengan berkata, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Akhirnya Allah katakan kepada api, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, menjadi dingin, wa salaman, dan juga menyelamatkan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Api yang seharusnya itu panas membakar, bagi Nabi Ibrahim itu tidak panas membakar, justru dingin dan menyelamatkan. Nah, dari apa yang kita sebutkan tadi itu adalah plot alur cerita. Diceritakan bagaimana ketika mereka menemukan berhala mereka hancur, kemudian mereka marah, mendatangkan Nabi Ibrahim disidang sampai pada akhirnya kemudian dibakar. Nah, itu kan adalah kejadian-kejadian. Namun di situ tidak disebutkan kapan kejadian itu. Nah, berarti unsur waktu tidak disebutkan kapan terjadinya. Apakah itu siang atau malam? Tidak ada. Kemudian unsur tempat di mana kejadiannya itu. Apakah di pasar? Apakah di kuil? Ketika dibakar itu apakah di mana? Tidak disebutkan. Pun juga tidak disebutkan siapa yang terlibat di dalam kisah itu. Yang disebutkan cuma Nabi Ibrahim saja. Nabi Ibrahim saja. Disebutkan juga ayahnya. Siapa namanya? Tidak tahu. Tidak disebutkan. Kemudian siapa yang marah kepada Nabi Ibrahim ketika menyidang itu? Tidak disebutkan namanya. Siapa yang melempar Nabi Ibrahim ke api? Itu juga tidak disebutkan. Jadi ayat ini di dalam suratul Anbiya ini hanya memfokuskan kepada plot per plot atau alur per alur dari cerita yang ada. Namun terlepas dari unsur yang kita katakan tadi, ada banyak hal yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim, khususnya tentang Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan para penyembah berhala. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim mengatakan perkataan yang benar dengan cara yang pintar dan cerdas. Nah, ini penting. Terkadang orang
menyampaikan sesuatu benar, yang disampaikan itu benar, tapi dengan cara yang tidak etis, tidak benar. Contohnya seperti ini. Ketika ada teman sampean yang salah, ngaji, tapi ngajinya tak tepat. Kemudian sampean tegur di depan teman-temannya. Atau begini, pinjam sepeda motor, kemudian sepeda motornya rusak. Sampean tegur teman sampean yang pinjam itu di depan teman-teman sampean yang lain. Sampean marahi dia. Kamu kok seperti ini? Ini sepeda motor saya rusak. Nah, memang benar sampean meluapkan emosi kepada dia karena dia telah merusak motor sampean, itu benar. Tapi tempatnya apa benar apa tidak? Timingnya, waktunya tepat atau tidak? Coba sampean kalau satu misal memberitahu dia ketika tidak ada orang, sampean berdua sama dia, dikasih tahu, mohon jangan seperti ini. Kalau dikasih tahu dengan cara yang baik, jangan sampai kemudian dia sakit hati. Nah, kisah Nabi Ibrahim tadi, kita bisa ambil kesimpulan yang pertama, Nabi Ibrahim ini menyampaikan kebenaran dengan cara yang cerdas. Buktinya apa? Buktinya ketika mereka menyembah berhala, ditanyakan, apa alasannya? Karena nenek moyang kita juga menyembah berhala. Oke, kalau begitu, kata Nabi Ibrahim, nanti saya akan bikin perhitungan. Tidak berdebat Nabi Ibrahim, tapi langsung dihancurkan berhalanya itu. Ketika hancur, kemudian mereka menuduh Nabi Ibrahim pelakunya. Nabi Ibrahim cuma berkata, kalau anda percaya, coba tanya kepada patung yang besar itu. Nah, di situ udah mereka mulai berpikir, iya ya, patung kan tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa memberikan manfaat. Tapi kok sama saya kok tetap disembah, kata mereka seperti itu. Kan mulai berpikir mereka. Berbeda dengan kalau didebat, jangan lama. Tapi seperti itu, menunjukkan betapa Nabi Ibrahim orang yang cerdas. Maka di dalam mengatakan kebenaran, pilih waktu dan tempat yang sesuai dengan cara yang elegan dan cerdas. Kemudian yang kedua, kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang pemberani. Di masa muda beliau sudah tidak sungkan-sungkan untuk berkata hal yang benar meskipun itu pahit, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Tuh, katakanlah yang benar meskipun pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Kemudian yang ketiga, yaitu kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Artinya apa? Artinya setiap usaha kita, kalau kita sandarkan itu kepada Allah, maka yakinlah pasti Allah itu akan menolong kita. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian itu membantu Allah, menolong agama Allah, maka niscaya sampean juga akan dibantu. Maksudnya apa? Seperti ini. Sampean ini sekarang belajar menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya agama ini ada yang memeliharanya. Ada yang memeliharanya. Ada yang berkhidmat kepada agama ini. Memang pada awalnya sampean ketika belajar susah banget ngapalkan, susah. Tapi yakinlah sesungguhnya Allah sedang membantu sampean. Pasti itu sudah. Contohnya yang lain, sampean berada di daerah yang terpencil, kemudian berniat untuk bikin pondokan, bikin pondok supaya anak-anak yang ada di sana belajar. Pasti akan ada kemudahan-kemudahan, meskipun pada awalnya sulit. Kenapa? Karena ketika kita memperjuangkan agama Allah, maka niscaya Allah juga akan membantu kita. Intan surullaha yansurkum. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim
mengatakan yang benar dalam rangka untuk mensiarkan agama Allah, maka kemudian Allah bantu. Yang mana mereka akan mencelakakan Nabi Ibrahim, nggak jadi celaka karena Allah bantu. Jadi jangan takut, jangan resah. Terkadang orang baik itu banyak musuhnya, itu sudah pasti. Di mana sampean menjadi orang baik, pasti ada orang yang tidak suka, pasti itu sudah. Sampean ketika melakukan kebaikan, pasti ada orang yang iri, pasti, yang tidak suka, akhirnya kemudian dengki kepada sampean, pasti. Jangankan sampean, Nabi Muhammad yang paling bersih saja, yang paling suci, yang hatinya paling lembut, itu banyak musuhnya. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Pasti ketika dalam memperjuangkan agama Allah, pasti ada aja yang gembosi dakwah kita, pasti itu. Pasti. Satu misal, ngaji online atau misal, ngapain ngaji online, ada yang lewat satu misal, kayak orang gila ngomong sendirian. Kalau sekarang mending sampean ada kan, ada yang dengarkan. Dulu saya gak ada yang dengarkan. Mungkin ada orang yang berkata, ngapain itu berdiri di depan kamera ngomong sendiri kayak orang gila, kayak gitu. Ada yang seperti itu juga ada. Nah, itulah tantangan dakwah. Tapi yakinlah, ketika kita berniat untuk meninggikan agama Allah, kita berusaha untuk meninggikan agama Islam, maka tentu Allah akan membantu kita. In tansurullaha yansurkum, itu sudah menjadi janji Allah. Itu yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim. 3 poin penting. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim di dalam menghadapi kaumnya dengan cara elegan dan cerdas. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim adalah sosok pemuda yang berani. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwa Allah itu tidak akan pernah menyanyiakan hambanya. Ketika hamba ini membantu agama Allah, meninggikan agama Allah, pasti Allah akan bantu. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah, silakan langsung